Setelah kasus HIV/AIDS di Bandung dan di daerah-daerah lain di Jawa Barat ramai dibincangkan di media, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum usulkan para suami lakukan poligami untuk menekan sebaran kasus di kalangan ibu rumah tangga. Usulan nyeleneh ini tentu saja menuai kontroversi dan berujung permintaan maaf. Berbagai pihak tidak setuju mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Agama Yakut Kholil, dan banyak pihak lain. Kami bertanya pada Profesor Zubairi Jurban, dokter Indonesia yang pertama kali catat kasus HIV di Indonesia pada tahun 1986. Apakah poligami bisa menjadi solusi dari HIV? Kalau dari Nabi Muhammad menyampaikan bahwa dengan menikah bisa menghindari zina. Kemudian orang bilang dengan zina terjadi penularan, walaupun ibu rumah tangga dalam pernikahan juga bisa tertular kalau suaminya tidak setia. Jadi kalau sebagai jalan keluar utama, ya enggak lah. Saya tidak setuju. Lantas, bagaimana cara seseorang tertular HIV/AIDS? Jadi mudahnya kalau ABCD-nya apa? Hanya abstinensi. Kalau tidak melakukan hubungan seksual sama sekali, tidak akan tertular melalui seksual. Yang B, be faithful, setia. Kalau setia, baik monogami, baik poligami, maka tidak akan tertular melalui hubungan seksual. C, untuk kelompok yang tertentu yang tidak tahan namun juga tidak bisa tidak menikah dan kemudian ini ya harus pakai kondom. Nyatanya cukup banyak yang terjadi untuk mencegah. Yang D adalah walaupun seksualnya terjaga, kalau dia memakai drug, memakai narkotik juga akan tertular. Risikonya tinggi banget untuk penularan HIV melalui suntikan narkotika. Jadi D-nya adalah say no to drug. Jangan pakai sama sekali, jangan coba-coba memakai narkotik. Itu ABCD-nya. Bagaimana kondisi HIV/AIDS di Indonesia saat ini? Nah, bagaimana kondisi sekarang? Pada waktu kemudian ditemukan sudah ada 3 obat, maka pasien menjadi jauh lebih sehat, jumlah virusnya minimal dan bisa produktif dan tidak lagi menular. Jadi sekarang ini bisa dikatakan treatment is prevention. Jadi kalau diobati maka tidak lagi menular, tidak lagi sakit, dan kalau wanita hamil tidak terdeteksi virusnya minimal sekali, maka tidak lagi menular ke bayinya. Sayangnya tidak semudah itu. Karena ya dari sekitar 560 ribuan kasus HIV di Indonesia itu, misalnya diobati semua, maka dia tidak lagi menular, selesai. Tapi kenyataannya hanya yang diobati tidak ada 50%. Kemudian dari 50% itu sebagian putus obat. Jadi yang kalau dia minum obat terus-menerus, seperti kasus-kasus yang kami temukan itu kondisinya sehat. Jadi bahkan ada yang 28 tahun tetap sehat, produktif, bekerja aktif, dan sama sekali nggak ada keluhan. Banyak yang di atas, banyak banget yang tetap hidup di atas 20 tahun dan sehat. Namun banyak juga yang putus obat dan meninggal. Jadi yang amat disayangkan yang sampai putus obat. Mengapa banyak ODHA putus obat? Masalah lain adalah masalah stigma. Jadi masalah stigma ini menjadi penting karena sebagian orang takut dites karena takut terstigmatisasi. Yang sudah dites nggak ngambil hasil. Yang ngambil hasil sebagian tidak minum obat, tidak berobat. Yang minum obat putus. Jadi kita selain masalah yang lain, masalah stigmatisasi orang dengan HIV/AIDS itu perlu sekali untuk segera kita atasi. Udah sakit, kemudian takut tetangganya, temannya tahu, kemudian jadi masalah psikososialnya berat. Jadi justru perlu mendapat dukungan kita. Sebaliknya, orang dengan HIV/AIDS sekarang ini udah yang minum obat antiretroviral teratur, dapat dukungan dari keluarga dan temannya, itu kondisinya amat sangat fit, amat sangat sehat. Kalau poligami tidak bisa jadi solusi, lantas apa solusi paling tepat dalam lanskap HIV/AIDS di Indonesia hari ini?
Jadi pertama tes HIV seluas-luasnya. Jadi marilah sama-sama kita tes HIV. Takut, kenapa takut kan? Kalaupun positif, obatnya ada, dan kalau kita minum obat, kita tidak lagi menular ke keluarga terdekat kita. Jadi tes HIV sebanyak mungkin, dan saya mengusulkan ada 1 hari kita anggap sebagai hari tes HIV nasional. Kita perlu mencanangkan 1 hari tes HIV nasional, dan ya sedapat mungkin, semurah mungkin, kalau bisa ya gratis gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya edukasi secara berkala, edukasi dengan kerjasama dengan media, kerjasama dengan tadi public opinion makers, karena beberapa orang maunya si penjelasannya dia baru percaya kalau dari pemuka agama. Ada yang baru percaya kalau dari temennya, ada yang dari peersnya, dari sebayanya, ada yang percaya kalau dari menteri atau dari presiden atau dari dokter. Dari semuanya harus dikerahkan dan berulang-ulang, tidak bisa 1 kali penyuluhan terus selesai, namun harus berulang-ulang, apalagi kita punya target 2030 masalah HIV/AIDS selesai. Jadi banyak yang harus kita kerjakan.